Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar fisika. Gimana? Semangat kan ya belajar fisikanya? Insya Allah semangat. Meskipun kita pembelajarannya jarak jauh atau belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa dulu sejenak. Semoga saya dan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan semoga kalian semua dapat meraih cita-citanya nanti. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, di semester pertama kelas 12 ini banyak materi fisika yang akan kita bahas sebenarnya. Namun karena situasi darurat COVID-19 ini, materi yang akan kita bahas mungkin tidak semuanya. Nah, nanti ada beberapa materi yang mungkin tidak akan disampaikan di semester 1 ini. Namun, meskipun kegiatan belajar kita tidak normal, dalam artian kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi insya Allah kita tetap serius ya belajarnya. Baik. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Bicara listrik, kalian kayaknya udah bukan suatu hal yang aneh ya, karena listrik pasti di rumah ketemu tiap hari gitu. Hampir semua peralatan di rumah tangga tentunya, mulai dari televisi, kulkas, magicom, setrika, itu semuanya menggunakan listrik. Nah, sekarang apa itu arus listrik? Apa itu muatan listrik? Nah, di pertemuan ini akan kita bahas. Oke, sekarang kita bahas tentang listrik dinamis. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang listrik dinamis, kita lihat dulu pengertian arus listrik itu apa. Ada yang tahu apa itu arus listrik? Oke, di SMP udah pernah belajar juga kan apa itu arus listrik? Baik, arus listrik itu bisa didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar tiap satu satuan waktu. Itu definisi arus listrik. Nah, kemudian ada muatan di sini. Muatan sendiri apa? Oh, ternyata muatan itu menunjukkan banyaknya elektron yang mengalir melalui suatu benda konduktor atau penghantar listrik tadi. Nah, berapa besarnya? Besarnya E itu sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, sehingga banyaknya elektron itu dapat dirumuskan N sama dengan Q per E. Atau bisa juga Q sama dengan N kali E. Di mana Q itu adalah banyaknya muatan listrik. Q itu adalah muatan listrik. Sedangkan E adalah muatan elektron dan N adalah banyaknya elektron. Gitu. Ngerti ya? Lanjut. Ya. Sekarang coba perhatikan. Ini ada gambar rangkaian nih, rangkaian listrik. Ini ada baterai, ini kutub positif, ini kutub negatif, kemudian ini ada lampu, kemudian ini saklarnya. Nah, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Sepakat ya? Jadi arus listrik itu mengalir dari yang berpotensial tinggi ke yang berpotensial rendah. Sedangkan elektron itu mengalir biasanya dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi arus elektron itu adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Gitu. Lanjut ya. Sekarang, apa kuat arus listrik? Kuat arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir melalui penampang suatu kawat penghantar per satuan waktu. Jadi jumlah muatan yang mengalir melalui penampang suatu kawat penghantar per satuan waktu itu kita sebut sebagai kuat arus listrik. Secara matematis, I itu sama dengan Q per T. Jadi I di sini adalah kuat arus listrik, Q adalah jumlah muatan, dan T adalah waktu. Oke, nah ini keterangannya. Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb, T adalah waktu, dan I itu adalah kuat arus
listrik dalam satuan coulomb per detik atau satuannya ampere. Kita lanjut. Sekarang kita bicara tentang hukum Ohm. Di SMP kalian juga udah pernah belajar ini tentunya. Nah, apa itu hukum Ohm? Ohm menyatakan bahwa besarnya kuat arus listrik yang melewati suatu penghantar antara dua titik itu berbanding lurus dengan beda potensialnya atau tegangannya di dua titik tersebut. Nah, secara matematis itu I sama dengan V per R, atau ya bisa juga ditulis P sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan atau beda potensial, I itu adalah kuat arus listrik, dan R itu adalah hambatan. Gitu. Ini gambaran kayannya. Yang sederhananya ini adalah beda potensial, kemudian ini ada arus listrik, kemudian ini adalah R, hambatan listrik. Oke, kita lihat contoh soal. Misalkan dalam waktu 2 menit, arus listrik sebesar 2 ampere mengalir sepanjang kawat penghantar. Maka kita diminta menentukan berapa muatan yang berpindah dan berapa jumlah elektron. Itu soalnya. Nah, maka kita bisa jawab di sini. Diketahui pertama itu adalah I sama dengan 2 ampere. Kemudian T-nya 2 menit. 2 menit itu berarti 120 sekon. Kemudian E 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, dan ditanya adalah Q. Q-nya sama dengan berapa dan N-nya sama dengan berapa. N itu adalah jumlah elektronnya. Nah, kita bisa jawab di sini. Pertama, I sama dengan Q per T. Kalau ditanya Q, maka Q sama dengan I kali T. Masukin nilainya, I-nya 2 ampere, T-nya 120 sekon, sehingga hasilnya Q adalah 240 coulomb. Kemudian kalau ditanya N sama dengan Q per E. Maka 240 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 sama dengan 150 kali 10 pangkat min kali 10 pangkat 19. Dia jadi positif ya. Ini kan tadi negatif, di bawah naik ke atas jadi positif, sehingga hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 21 buah elektron gitu. Ini nilainya. Jadi banyaknya elektron itu adalah 1,5 kali 10 pangkat 21. Wah, banyak banget ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah tentang hambatan listrik. Hambatan suatu penghantar. Hambatan suatu penghantar, besarnya hambatan dari suatu konduktor itu dinyatakan dalam R sama dengan Rho kali L per A. R di sini adalah hambatan penghantar, Rho adalah hambatan jenisnya, satuannya ohm meter. Kalau hambatan kawat tadi R itu kan satuannya ohm, kalau Rho berarti ohm meter, dan L di sini adalah panjang kawat, dan A adalah luas penampang. Ya, satuannya meter persegi. Dan pada umumnya penampang kawat berbentuk lingkaran, sehingga kita bisa hitung A-nya, luasnya, yaitu pi r kuadrat. Oke, ngerti ya? Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Suatu kawat nikrom memiliki resistivitas 10 pangkat min 6 ohm meter, memiliki jari-jari 1,2 mm. Berapakah panjang kawat yang dibutuhkan untuk memperoleh resistensi 4,0 ohm? Nah, berarti di soal ini kita bisa jawab, diketahui pertama ini Rho-nya 10 pangkat min 6 ohm meter. Nah, ini dia Rho-nya, resistivitas itu loh. Kemudian R 1,2 mm. Ini R-nya 1,2 mm. Kemudian R-nya, nilai R-nya 4 ohm. Ini resistansi. Jadi ini nilai R-nya. Nah, kemudian ditanyakan berapa panjang kawat, berarti L. Di sini di soal ini ditanyakan L. Nah, kita bisa jawab, luas penampang kawat ini kan A sama dengan pi r kuadrat. Pi-nya 3,14, R-nya kan ini 1,2 mm, kalau jadiin meter menjadi 1,2 kali 10 pangkat min 3 atau 12 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, sehingga hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat.
Ini hasil A-nya. Nah, kalau A udah dapet, maka kita bisa lanjut ke sini. L sama dengan R kali A per rho. Masukin angka-angkanya sehingga dapat ternyata panjang kawat itu hasilnya adalah 18 meter. Ngerti ya? Oke, ini contoh soalnya. Nah, oke, sekarang kita lihat susunan hambatan listrik. Nah, ini coba kalian perhatikan, ini adalah gambar, ini 6 volt, berarti ini adalah sumber tegangan, ini aki misalkan, kemudian ini saklar, kemudian dia ada lampu 1, ini ada lampu 2. Ya, kalau saya gambarkan gini dia jadinya. Nah, ini kita sebut rangkaian seri, atau ini juga bisa, ini misalkan sumber tegangan. Nah, ini kita gambarkan, ini saklarnya, kemudian ini R1, ini R2, ini R3. Jadi dia berurutan, ini kita sebut sebagai rangkaian seri. Nah, jadi rangkaian serinya kalau kita gambar sederhana, ini dia, ini R1, ini R2, ini dia, ini R-nya, ini R-nya. Atau kalau ini R1, ini R2, ini R3, sama saja, ini gambar rangkaian seri untuk hambatannya. Nah, R serinya berapa? R seri penggantinya, R pengganti serinya adalah R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Gitu, karena ini untuk rangkaian seri. Nah, I sama dengan V per R pengganti seri. Oh, kalau begitu kan R seri itu adalah R1 tambah R2 tambah R3. Oh, kalau begitu I, sedangkan V-nya kan sama. Oh, kalau begitu I-nya sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, sama dengan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian ada beberapa sifat rangkaian seri. Nah, ada beberapa sifat rangkaian seri. Pertama, arus pada masing-masing hambatan itu sama dengan arus yang berasal dari sumber. Jadi, arus pada hambatan 1 itu sama dengan arus pada hambatan 2, sama dengan arus pada hambatan 3, sama dengan arus sumber. Gitu. Makanya, I1 sama dengan I sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Itu yang pertama, tolong dicatat ya. Kemudian yang kedua, tegangan yang ada pada masing-masing hambatan itu jumlahnya sama dengan tegangan yang berasal dari sumber. Sehingga bisa ditulis V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, yang ketiga, hambatan yang ada pada rangkaian itu dapat diganti dengan hambatan yang nilainya adalah R pengganti seri, di mana nilai R pengganti seri itu didapatkan dari R1 ditambah R2 ditambah R3. Ini untuk susunan hambatannya kalau dirangkai secara seri. Jadi seri itu artinya berurutan kayak gini. Nah, ini seri namanya. Ada R1, R2, R3. Bisa ya? Ngerti ya? Oke, sip. Terlanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan paralel? Nah, ini lihat, ini paralel. Ini ada sumber tegangan, kemudian ini ada lampu sebagai hambatan di sini. Nah, kemudian ini paralel kan ke sini, lihat. Nah, ini ada lagi lampu. Kalau tadi kan dia berurutan ya. Kalau ini dia diparalelkan namanya. Sejajar, lampu ini sejajar dengan ini. Atau sederhananya begini. Ini sumber tegangan, ini R1, ini R2. Ini namanya dirangkai secara paralel. Gitu. Nah, ada beberapa sifat juga pada rangkaian paralel. Yang pertama, arus yang ada pada masing-masing hambatan jika dijumlahkan itu sama dengan arus yang berasal dari sumber. Sehingga I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Kemudian, kalau di pada rangkaian paralel yang sama itu adalah tegangannya. Jadi, tegangan sumber itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Atau bisa juga kita menghitung R pengganti paralelnya dengan persamaan ini nih. 1 per R pengganti paralel itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Gitu. Jadi hambatan ini kalau kita punya R1, punya R2, ini ada dua hambatan resistor. Bisa nggak kita ganti dengan satu resistor saja? Bisa. Cara ngitungnya dengan persamaan ini. 1 RP, 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya seberapa banyak hambatan paralelnya itu. Gitu. Oke? Jadi kalau tadi rangkaiannya seri, yang sama itu adalah nilai I-nya ini.
Kalau rangkaiannya paralel, yang sama itu adalah nilai V-nya. Jadi tegangan yang ada pada masing-masing hambatan itu besarnya sama dengan tegangan yang berasal dari sumber gitu. Jadi kebalikannya. Itu untuk rangkaian paralel. Nah, cukup itu saja dulu untuk materi hari ini. Nah, oke, sampai di sini dulu ya materinya. Kalau ada hal yang kalian kurang paham, misalkan boleh di chat saja, tanya langsung pada saya. Nanti kita diskusi lagi. Kemudian untuk tugas-tugas nanti saya upload di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan nanti, kemudian dikumpulkan tepat pada waktunya. Oke, cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.